Iya. Iya, kucing-kucing kayak jelas Bang bahasa ucapannya tuh nggih. Nah, jalan nih kan. Tapi kan ulun main sugesti non verbal nih. Iya. Jadi kan biasa Bang lah ini kan misalnya iya betul. Ini sambil praktek juga nih. Iya. Jadi yang terjadi itu Bang yang hilang dompet, hilang HP, hilang emas segala macam, ya itu pure penipuan. Iya. Penipuan. Seorang juga teledor biasanya. Nggih, tapi kan si korban ini kada bakalan ada kan aku dibunguli orang. Karena mungkin tuh Bang karena kalau pada aku dibunguli orang, inya yang ketahuan bungulnya. Baiknya pada aku dihipnotis orang. Iya. Artinya korban dah. Lalu cuma bisa menyampaikan bahwa hipnoterapi itu ilmiah. Ya. Dan inya poin keilmuannya terdapat pada ilmu komunikasi, Bang. Obrolan, yang kedalaman berbicaranya, bagaimana, itu aja isinya. Tidak ada mantra sebelum dan sesudah. Jadi Bang ulun tuh kan jelas adalah hipnoterapi. Ya. Anda jangan datang ke wadah ulun tuh mencari STNK hilang. Hah? STNK hilang, dikiranya ulun dukun. Allahu Akbar. Jadi orang pernah nambah dikira orang nih. Solusinya yang pertama ulun selalu alihkan ke agama dulu. Ya. Pokoknya dirimu perbanyak sholat, tahajud, malah berserah diri lah. Istiharah kayak apa dibaca sama Allah nih. Kalau itu sudah dijalankan atau selalu jalan nih, ayo sambil jalan ke ikhtiar ke hipnoterapi yang ilmiah tuh nah. Okay. Yang penting kada jangan ke dukun, segala macam tuh kada ada ilmiahnya. Maka dari religiusnya jalan, ayo kita bantu dari hipnoterapinya. Mawarung, oi kita mawarung, mawarung lawan kekawanan, mawarung, oi kita mawarung, langsung jaga warung poros. Hai, sempoa, kita lanjut. Oke, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Wow. Dan malam hari ini guys, kita kembali lagi di episode yang ke berapa ribu ini? Aman hendak hitung seorang labannya. Oke, malam hari ini keren banget kita kedatangan ini tamu yang pastinya luar biasa. Banyak benar prestasinya dan segudang pengalaman. Tapi tentunya kita kenalan dulu. Selamat malam Mas Bro. Thank you, selamat malam. Oke Mas Bro. Rofi. Mas Rofi namanya ya? Oke. Rofi apa? Rofi Sapuan. Oh Rofi Sapuan. Oh iya. Keren banget Bisi toko roti kah juga? Belum. Iya. Iya kalau kan Ropi ada juga siden yang nama Ropi. Bisi wadah. Oke, Rofi Sapuan, selamat datang di podcast Warung Poros kali ini dan tentunya gorengan lagi kita di tangan. Pokoknya kita tunggu endorse produk apa aja dari sini. Oke, Rofi, ini apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat lah, alhamdulillah. Ini luar biasa Rofi malam hari ini buannya penuh perjuangan. Handel Bakti pokoknya. Dari Handel Bakti Banjarmasin. Batola. Nah, aku tuh tujuannya lawan Bupati Ikam tuh. Pak Bang. Sidin konten mantap. Jalan tuh, itu penting tuh supaya masyarakat tahu di Sidin. Handel Bakti clear. Perbuahan tuh Bang. Alhamdulillah lah. Keren banget. Bukan ini kada ketujuan buahnya, kadang-kadang yang belinya nih mobil tuh ke tengah-tengah Bang. Jadi jalan umum tuh jadi sempit. Wih, mantap. Sini sampai ke situ. Tahu benar nih, kemudian beliau nih lah, jempat dong nih. Wih, Pak, kasih nih Pak. Kalau kan sini ada waktu kan, ya Allah. Oh aja ada amang amang utuh di sini nih. Jadi amang nih. Alhamdulillah banyak banget tamu-tamu hebat termasuk sampean. Ini kabar baik alhamdulillah. Kesibukan banget Pak. Ulun haur hari-hari kah? Mengajar, mengajar. Mengajar. Di mana? Iya di mana biar ngajar? Ulun mengajar di 6 universitas. Wih, banyak, mantap. Kita kedatangan dosen. Nah, ngajar di mana aja teh boleh kalau minat mahasiswa pian mahasiswa-mahasiswi pian toh mahasiswa lah jok beratan mahasiswi
Di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Uno kalsa. Para koda pian. Para koda ko to. Oke. Bahari aku rancak tuh ngopi yo di higanya. Ya yang di higanya. Tutup nih ini. Kapan nih ordernya buka? Baca di mana lagi? Satu. Sepupunya Universitas Muhammadiyah. Wih. UMB. UMB para rumah ulun. Iya. Habis itu Universitas Islam Kalimantan Banjarbaru tapi ulun. Oh, Universitas ini. Iya, Universitas Kalimantan. Ini mahasiswa ikam nih. ada mahasiswa ikam di sini nih. Universitas Terbuka. Sultan Adam. UT. Ya. UT. Habis itu Akademi Pariwisata Nasional. Oh, di mana tuh? Punya Pak Zairul Azhar yang depan Stinas, Bang. Oh, iya. Stoyo S. Oh, Sutoyo situ. Skip. Ya, nah, lain skip langka bonnya. Lain. Sakip. Nah, ya gitu ya namanya ya. Di mana lagi? Terakhir di UIN Antasari. Ini juga luar biasa. Adang dolo. Ini ngajar 6 universitas. Berarti tiap hari ngajarnya nih gawian. Tapi kan ada semuanya tuh, makanya ada yang semester genap. Iya. Genap berapa kampus, berapa kampus gitu yang minta. Oh, berarti ada berapa SKS gitu lah. Tinggi. Masih SKS lah orang kuliah tuh. Ada, masih SKS. Masih ada lah. Ada jawaban yang paket. Oh, paket lah. Berapa kali pertemuan sekian gitu. Bujur ada ini nih yang sistem nangka itulah. Amang nih kan pernah kuliah. Sekolah aja sampai muka sekolahan biasanya amang. Mantari kamanakan numpang berdua musal lawan amat. Ini orangnya lagi kadada. Lagi bertapas. Wasoro ke Jordania situ bertapas. Kan ada niatnya pulang banyak. Oke. Ngajar apa pian nek? Ulun basicnya seni pertunjukan. Oh, itu seni pertunjukan tuh maksudnya seputaran seni drama, seni tari, seni musik Bang. 3. Seni drama musik, tari dan musik. Tari dan musik lah. Sendera tasik lah. Oh, sendera tasik. Itu. Iya. Itu. Mbak itu Bang, pian mano apa aja tuh nang gasan bebannya nih berarti seni-seninya itu. Mata kuliah seni. Kayak di UIN tuh seni musik. Seni musik. Kalau di UMB itu musik anak. Nama mata kuliahnya musik anak. Adang yang dilajari mahasiswa gitu. Yang dilajari mahasiswa Tapi musik anak lah. Tergantung prodinya Bang. Kalau UMB itu ulun di PIAUD. Oh iya pengajar PAUD lah. PAUD calon guru PAUD lah. Nah, itu mata kuliahnya pendidikan seni tari dan musik anak. Ada anaknya. Ada anaknya lah. Oh, memang Bang lah sesuai lah dengan nama anunya tadi. Apa di orang prodinya. Prodinya. Oh, seberatan sama kampus-kampus lain kayak dijual lah. Ada kayak di pariwisata nasional tuh. Itu budaya. Kebudayaan. Itu penting bener tuh nang itu tuh bujur supaya pelestarian budaya kita nih mau warung nih ya kalau ada pang semalam tuh Sidin kata mau warung. Oke, lanjut. Mudahan nggak ada dikat. Asal paham aja Bang lah, produser lah. Mbak itu budaya lah. Berarti pian di lulusan mana dulu? S1-nya Sendera Tasik ulun. Oh, Sendera Tasik. Pun lah Wih, anak WLM. Mantap, anak WLM. Bisa kemana-mana Sidin nyeberang. Tapi S1 WLM. S2-nya Bang? Lu ngambil di Institut Seni Indonesia Jogja, ISI Jogja. Oh, ISI. Tahun 2018 studinya ulan. Oh, 2018 studinya. Asdang 2018. Asa bisi kawan juga diisi itu semalam tuh. Orang berabai rasanya. Siapa namanya Bang? Nopi. Nopian di Saputra. Dia pernah juga ke sini tapi lawan Kula Amang juga di sini pas Amang malam tuh pas Amang hauran juga di Barong. Pernah aja ke sini. Terus angkatan Nopi. Di bawah Nopi. Bang Nopi itu di atas ulun. Oh iya. Ulun di bawah beliau tuh. Oh iya. Cuman beliau tuh isi Solo. Oh Solo. Oh sampean di Jogja. Jogjanya sejam lah naik kereta. Ih bujur Bang. Adang dulu. Berarti Jogja di mana pian di Jogja semalam tuh berdiam di asrama kah? Kada Bang Bantul, Kabupaten ulun tuh berdiamnya 2 kali pindah lah. Perbatasan berarti. Jauh juga lah. Jauh lumayan. Amang tuh ada bisi kamanakan juga seikong.
Ini di Kaliurang aja berjalanan malam tuh. Kaliurang aja. Oke, anak-anak Jakal, bro. Iya, Ada iya, anak-anak Amang tuh di Jakal aja gawiannya. Nih berarti banyak benar kamu nih pengalaman lah. Ropi nih. Adang, ini berarti pian ini dosen. Selain dosen tadi Pang ada kesibukan lain lah atau gawian lain gitu nah. Gawian lain di rumah tuh ulun buka ngarannya rumah hipnoterapi. Rumah hipnoterapi. Rumah hipnoterapi. Iya. Teman-teman boleh sharing di situ lah intinya. Ulun kan mendengarkan kisah apa problemnya kan. Tapi kan Bang untuk orang mengungkapkan problem nih si orang ini harus welcome dulu nih. Nah, bujur. Jadi dibikin sesantai mungkin. Suasananya itu barunya bisa ngobrol itu. Oh, berarti pian nih praktisi hipnoterapi gitulah. Lah, apa nih untuk kayak konsultasi itu apakah pasien pian nih pasien apa bahasanya tuh klien pian tuh nah pasien harus tinggal disuntik aja lagi gitu. Matan mana aja sih beban nang klien pian nih? Kalau daerah ada yang dari Hulu Sungai, Bang. Iya. Banjarbaru juga ada. Cuma seingat Tulun sampai tahun ini itu kada Bang dari luar. Misalnya dari Kalteng, atau di Kaltim, semuanya masih Kalsel lah. Masih Kalsel. Berarti pian nih belajar nang itu tuh lah. Nah kayak apa tuh kisahnya belajar apa hipnotis. Nah ya hipnotis tuh. Amun hip hura-hura kan lain tuh. Iya. Apa adalah kisah pas belajarnya tuh awal kayak apa? Untuk kan dulu belajar sulap basicnya Bang. Magician. Ya tulisannya magician. Tertarik lah sulap nih ulun magician nih. Dulu ada yang jual Bang di lantai dasar Duta Mall. Ya, ada Dulu nih. Ulun nih rasa sedih hendak menukar rahasianya. Kan hari berbayar tuh Bang. Ya, penasaran jual lah. Iya. Abah saat itu kada ada duit. Jadi jar Abah nak beri Abah waktu sebulan, mau rezekinya kita bebulik, masih buka, kita tukari. Sebulan ulun bulik, sebulan mengumpulkan duit. Tidak menempati janji kita berangkat lagi ke DM Bang. Ya. Alhamdulillah masih ada rezekinya, masih buka. Magic shopnya masih buka. Kita belajar itu sulap. Ini, nggak salah sebelah kanan itu. Iya. Ajar amalakan Amang. Tahu sih. Amang nih juga ada tahu. Rancak biji jalan. Tapi ada bujur ya. Mbak tuh Bang nukar apa? Pertama kali alat sulap pian tuh. Namanya trikat monte itu dulu. Iya. Habis itu kenapa jadi trikat monte itu karena sebelumnya tuh sendok bengkok. Di tahun 2005 tuh sekitar 200.000 biayanya saat itu. Harga alatnya kan 200.000 waktu itu. Harga rahasianya Bang. Harga rahasianya. Tapi ujar dapat sendoknya. Iya. Ujar dapat sendoknya lah. Abang ulun adanya 50.000. Iya. Jadi nukar yang terturun lah. Iya. Tahu aja. 50.000 berarti semam tuh lah. Tahun itu tuh. Trikat monte. Iya. Masuk ke ruangan gelap kan. Kain hitam kanan kiri atas. Bebilik. Iya. Pelajari. Iya. Pokoknya belik tuh langsung sakti lah. Walaupun satu trik aja tadi lah ya. Iya. Asasnya komplek kan tuh untuk ulun sulapi. Umur berapa semam tuh? Masih sekolah kah? SD masih ulun. Masih SD lah. Kira-kira SD kelas 5, kelas 6 kayaknya Bang itu. Kenapa jadi tertarik lawan magician tuh awalnya dulu tuh? Ulun memang suka nonton sulap di TV tuh. Saat itu kan figurnya mungkin Tunggal, masih Deddy Corbuzier. Yang ulun kenal lah, Tunggal. The Master Mentalist. Pokoknya Sidin lah, pokoknya kadang tahu yang lain lagi. Tapi kan di Banjar saat itu Bang lah, referensi ulun anak seusia itu tuh kadang ada segala macam. Jadi adanya ya di DM. Jadi maksud ulun ini momen penting ulun bisa belajar nih. Kadada hari ini, kadada toko ini, ada lagi ulun dapat ilmunya. Saat itu tuh pikirnya. Bujur pulang leh. Kita tuh memanfaatkan momen kah orang itu. Tampula ada yang berjual. Iya. Membuka. Nah, habis nukar alat tadi kecanduan jar. Anuan lah ramian lah banyak. Ramian ulun main tuh. Main. Ulun kan enak belajar lagi nih Bang, tambahan trik lah. Kayak apa caranya nih supaya bertambah trik ulun sedangkan duitnya kadada. Supan minta ulun Abah nih. Ulun jual lah trik
trik yang awal belajar dari ulun kekanakan seumuran ulun di situ. Ulun jual saat itu harganya sekitar 35. 35. Oke. Lumayan lah kaliannya Bang itu sampai 20-an yang menukar. Menukar alatnya. Lawan triknya. Lawan triknya. Ulun bari kartunya, ulun bari rahasianya. Nah, MLM juga pian mulai halus sudah MLM. Asa kada asing lawan nang minggu semalam tamu ulun. Bisnis mulai anom buat nyai. Akhirnya baju jual gitu tadi. Ulun perbanyak lah tuh si barang. Habis itu dapat duitnya tuh, ulun belajar lagi. Iya. Cuman saat itu belajarnya sudah ada di DM, adalah salah satu sosok yang punya nama di Banjar. Nah, ulun belajar sama beliau tuh. Akhirnya belajar lawan si Den. Sampai 2009 tuh ulun puncaknya masih belajar tuh 5, 6, 7, 8, 9 tuh. Lawas juga. Masih belajar. Naik sepeda tuh Bang dari rumah di waktu yang masih banyak penghuni wareknya. Iya. Masih hutan. Akan sih kah? Iya. Naik sepeda ke magic shopnya, toko sulapnya, bulik lagi. Duit Bang makan kurangi belanja hari. Berarti dasar niat awal sudah bagus sudah. Ulun effort lah gitu. Dan ibaratnya tujuannya baik ya kalau tadi itu ulun ketujuh tuh pas main tuh orang tuh wah mantap nih. Nah, terus suka respon orang tuh. Dan orang tuh sampai kayak itulah gayanya rancang melihat. Lagi bang. Nah, itu kata Rami. Nah, itu ada Rami. Bahaya itu tuh. Itu kata Rami. Biasanya kan ada nang kayak itu tuh kan ada pasalnya nih. Cukup sekali. Ya, berarti awal dari K7 sulap akhirnya berentet-rentet timbul mengenal hipnotis lah. Nah 2009 2010 tuh lu mikir kayak ada yang kurang namun ulun sulap warane. Iya. Oke lah, hipnotis nih salah satunya nih yang perlu dipelajari. Yang kayaknya terkoneksi sama sulap lah Bang. Lu merasa perlu ini gitu belajar lah 2010 sulap hipnotis. Iya. Cuman untuk praktiknya tuh ulun beresnya di 2011 baru wani keluar untuk dibayar orang main hipnonya. Oke. Dari event ke event dapat duit, opening kayak itu dapat duit. Itu 2011 ulun mulainya tuh. Oh 2011. Untuk yang dibayar profesional tuh. Pas umur berapa? 2011 tuh berarti. Umur berapa lah? Amunnya sekolah tuh Bang kelas lulus kelas 2 SMA. 2011. Wah, ini termasuk itu. Benar itu. Benar. Ulun malah main ke WLM Banjarbaru saat itu tuh. Ada fotonya masih. WLM Banjarbaru. Bagus itu ada katalognya. Ada katalognya. Walaupun yang video itu 3GP dah. Main sorangan malam tuh lah. Main sorangan Bang dari pertanian manggil. Nah, ulun masih ingat Fakultas Pertanian. Teman-teman angkatan 2011. Maba-maba. Nah, itu ulun berangkat ke WLM Banjarbaru tuh. Pokoknya Suzuki Spin kendaraan ulun baru. Dan itu nang ibaratnya awal mula ikam dapat lah juga. Dapat uncuy. Dibayar secara profesional dihitungannya. Nanti kesini lagi, lagi. Panggil orang pada 2011. Akhirnya timbul jadi kisah lah. Jadi kisah. Orang manula. Berapa malam tuh awal mula nang main di itu tuh kampus tuh. Itu kan mulut ke mulut malah. Instagram pun nggak ada di situ. Karena memang belum kayaknya. 2011 itu amun kada salah after Friendster. After Friendster. Facebook masih menggaung lah. Yang apa tuh orang chip. Wah, batu karcip. Berarti 2011 berapa bahari itu dapat awal waktu main hipnotis tadi tuh? Di perpisahan SMP kayak itu, ulun kada memintai Bang Nah saat itu ulun kada memintai, mungkin karena itu lumayan rame ulun. Iya. Tapi anehnya tuh, karena harganya tuh sama Bian. Kada sama persis, teman rata-rata tuh 2,5-300. Oh, 2,5-300. 2,5-300. 2011 tuh. Ganal itu 2,5-300. So ada tahun itulah. Untuk ukuran ulun yang masih umur itu kan di zaman itu lumayan itu. Wah, luar biasa. Tapi promosi kan mulut ke mulut juga. Mulut ke mulut itu. Kayak apa? Kita broadcasting PBBM kan awal jual bari Masih BBM lah 2011 ya lah banyak. BBM. Nah, BBM. Mbak berarti panjang lah jual lah kisahnya nih. Nah Mbak tuh kayak apa lagi Mbak dari kampus ke kampus Mbak tuh sekolah-sekolahan tadi? 11, 12 tuh masih main ulut. Masih main yang komedi lah yang lucu-lucu. 13, 14, 15 sampai 2018 awal tuh break Bang. Ulun memutuskan untuk break main hipno nih.
Main sulap, main hipto, ulun break tuh. Lanjut studi kuliah nih. Oh, kuliah. Studi ke Jogja. Ulun jadi sampai ulun di Jogja tuh masih aja orang menchat ulun, anu nih ada yang behual ini, orangnya lagi stres segala macam. Julun aku kan ada di Banjar lagi gitu nih. Tapi kan ulun sadar tuh Bang, oh ternyata masih perlu ini sejujurnya tuh. Masih ada orang masih memerlukan ini. Tapi kan ada kuasa Bang, karena ulun di sini. Julun mau pun ulun kawam bantu lo telepon aja, obrolan. Konsulnya lewat jorong tuh online. Mau hendak jua ayo. Sampai ulun tuntung 2021 balik ke Banjar. Habis itu ulun kan hendak lagi buka. Kenapa? Hipnoterapi itu kan hendak buka karena ulun masa pas 2021 tuh Bang lah di Banjar atau di rumah ulun tuh. Rumah ulun tuh jadi damai itu apa? Karena ada orang yang kayak kesurupan kan. Karena ada orang yang tiba-tiba nangis gitu kan. Sebelumnya kan Bang pas ulun buka tuh itu ulun kan lagi ulun buka tuh startnya 2015. Startnya 2015 sambil hipnoterapinya sambil kuliah. Yang bagian hipnoterapinya. Iya. 2015 tuh ulun memutuskan aku sudah gindah main yang komedi nih. Aku hendak coba bantu-bantu orang Pak. Karena Bang itu 2015. Jadi konsultan lah bahasanya ya Allah. Ya Allah. Ulun memutuskan itu juga pas obrolan kawan-kawan komunitas juga. Ternyata perlu juga nih orang yang memang mau fokus ke hipnoterapi. Ulun buka lah 2015. 17, 18, ulun 2 tahun tuh 15, 16, 17, 18. Nah, 2 tahun setengah Bang Iya. Ulun studi nih bulik sini 2021, ulun tenang. Oh nyaman nih juga di rumah. Kadang ada yang kayak kesurupan. Kadang ada yang tiba-tiba nangis. Kadang ada di rumah yang didatangi binian tadi. Iya, oke. Damai lah. Damai nggih. Sampai akhirnya 2025 bulan Januari. 2025 kayaknya anak buka lagi nih jualan Bang Iya. Anak buka lagi. Cuman kada takabul ulun lagi Januari itu buka. Pas 2025. Tahun ini nih tadi. 2005 nih tadi. Nah, triggernya tuh pas ada kawan-kawan dari Politeknik Hasnur dari Wetland Square. Podcastnya itu obrolannya soal hipnotis nih. Tapi setelah itu selesai Bang ketika lo keluar dari studio podcastnya tuh, ternyata banyak kru yang nunggu sudah. Di Wetland tuh banyak kru yang nunggu mau ngobrol terkait kesehatan mental lah intinya. Ada banyak pokoknya ada 10-an lah ngobrol di situ. Dari situ ulun paham, oh ternyata masih diperlukan nih hipnoterapi nih. Karena amun apa lo bahasanya lah jamang lah, genjet lah bahasanya. Mental health kan orang tuh. Dasar cepat benar karena ibuannya nih. Karena bahasa lakas benar. Akhirnya ada yang konsultasi pulang. Dari situ oke lah aku buka lagi jar ulun dalam hati oke lah aku buka lagi. Nah, sayangnya tuh makanya dari 2015 ulun memulai hipnoterapi itu ulun basicnya tuh orang yang kadang ngeh soal mana fotonya, mana videonya tuh nah Bang. Ulun ada orang yang kayak itu tuh. Walaupun itu perlu sebujurnya. Iya, bujur. Kalau nyambat perlu tuh, wah ini hanya aja. Iya. Semalam ada yang nyambat perlu Bang Karena kayak ibaratnya bahasanya tuh apa ya? Studi kasus kan orang itu. Kita harus menggali di awal. Iya. Jadi jurang mana foto ikam 2015 buka hipnoterapi jar. Cuma kan ada fotonya, cuman memang ada Bang sedikit fotonya Bang ulun sempat orang nambah takun nih. Di media sosial dirimu ini kada nih. Nah, ulun kada orang yang ayo foto, videokan lah, kada kayak itu. Kita kan apa nih Bahari kan ada dokumentasi itu kayak apa ya oleh? Jarang Bang, makanya tadi jadi studi kasus nih. Orang pasti mencari kasus-kasusnya. Itu sayangnya. Nah, setelah ulun buka yang ini lagi, ulun selalu minta foto video. Selalu minta itu ulun nih. Jadi, ini lebih apa orang tuh lah kita profesionalisnya ya Allah. Iya. Mana fotonya jualan minta tolong ada fotonya kayak itu Nah, ini kan ibaratnya ulun hendak jualan kan ulun ini awam nih masalah kayak gini nih. Tapi tahu kita emang tahu dia di warung. Apa tadi emang kasus paling banyak ditemui waktu pian yang 2015 tuh awal-awal tuh apa kasusnya? Tapi kedua saya nyambat orangnya ada Bapak, mun pikir ada nyambat. Kalau pilih tekan kawan amang. Apa kasus paling banyak atau paling dominan lah gitu. Yang pertama jenis kelaminnya dari pengalaman ulun malah ulun kurang tahu hipnoterapi yang lain. Binian rata-rata. Rata-rata penghuni hipnoterapi itu binian.
Habis itu problemnya banyak Bang. Cuman yang lucu mungkin ulun spill kayak nih. Ada yang datang 4 orang nih Bang lah. Iya. Abahnya, mamanya, anaknya binian. Yang laki-laki ini calon menantunya. Nah, berempat datang nih. Anu aja. Anak calon mantu kone selalu kesurupan jam 9 malam. Lakian tadi. Yang ini, yang binian nih anak si Den. Calon nih. Kenapa bu kesurupan? Karena tahu juga aja. Pokoknya mau nanya ke rumahku, belang nih menemui anakku nih. Jam 9 malam tuh kesurupan. Iya. Enggak. Nah itu Jolon lu takut nih Bang lah. Jolon 9-nya mana nih? 9 Jakarta, 9 Banjar. Iya. Banjar pula. Kalau sambil takut ulun. Amunnya orang melihat di jam nih pena aneh. Bang ada kesurupan pakai timing gini. Iya. Jam 9 Banjar jar. Jar si lakiannya. Ulun hadangi Bang saat itu jam 8-an lah. Iya. Ulun jam 9. Ulun hadangi. Oke lah kita coba. Jadi jam 9 makanya mata ini sambil ya kalau melirik kalau HP. Iya. Jadi padahal yang akurat kita jam Android lah jangan. Iya. Jangan jam tangan pokoknya kan akurat. Prak kesurupan makanya. Kesurupan. Jadi apa ya? Jadi kada jadi sosok sosok kayak kucing binatang tuh kada ada. Tapi kucing-kuciak. Kucing-kuciak. Iya. Kucing-kuciak kayak kada jelas Bang bahasa ucapannya tuh nggih. Nah, jalan nih kan. Tapi kan ulun main sugesti non verbal nih. Iya. Jadi kan biasa Bang lah ini kan misalnya. Iya, kayak apa tuh? Nih sambil praktek juga nih. Iya. Amun ulun memasukkan jin kan kayak ini itu artinya sugestinya. Kayak itu. Masuk nih. Iya. Amun mengeluarkan kan kayak ini. Iya. Ulun coba lah mengeluarkan Bang. Setelah ulun merasa puas tuh nya kesurupan bepaluh udah. Iya. Ulun baca aja balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Dalam hati tapi nya. Iya. Ulun tarik keluar Bang. Keluar. Berarti ampuh juga lagu gitu. Bintang kecil bisa mau juga. Iya bintang kecil. Oh berarti apa gitu tuh? Nah setelah itu Bang kan kita evaluasi nih apa yang terjadi ulun korek lah intinya. Ternyata problem keluarga lah, enggak. Si lakian tadi. Jadi kondisinya tuh Bang bukannya ini anak menikah sudah. Iya. Si lakiannya ini bisi kuitan abah mama yang sudah cerai. Oh, broken home. Oke, broken home sudah cerai. Si anaknya nih sebelum menikahnya punya cita-cita anak makan bareng sama abah mamanya. Di luar di kafe gitu, di rumah makan gitu. Tapi itu kan pernah dinotis oleh kuitannya. Pokoknya kan diherani kuitannya. Kenapa jam 9? Ternyata jam 9 itu jam yang dianggapnya adalah jam yang paling enak dah buat ngobrol sama kuitan, mama abahnya tuh. Nah, itu apa penyakit lah bahasanya lah itu tuh lah jadinya lah. Abang ini kan tahu Bang cuman kayak peyo tuh yo. Itu apa namanya biasanya kayak itu jadinya patokan jam 9 tuh. Enggak karena inya merasa jam 9 tuh adalah jam yang paling pantas biasanya bapender Bang. Ini abahku, nih mamaku, ayo makanan mah, apa mah, gawean pian mah kayak gitu. Bah apa gawean pian tuh jam 9 tuh pokoknya jam paling enak lah. Menurut si anak ini. Enggak. Jadi setelah dapat itu, ulun minta zaman itu land tuh, ulun minta landnya, ulun telepon mamanya, ulun kisahkan bahwa anak pian sudah sampai di hipnoterapi nih. Hipnoterapi itu nggak apa kayak gini kan, oh iya. Jadi kenapa gerang awalnya jadi di hipnoterapi? Ulun kisahkan mirip kesurupan kasusnya. Nah anak ini kan Bang, ini kan ada nyeting juga harus kayak gitu bentuknya, bentuk protesnya. Tapi Bang lah secara praktek kalau inya cuma telepon, chat itu kayaknya akan direspon mama abahnya nih. Oh iya. Dengan cara mirip kesurupan inilah, kuitan ini merasa bahwa ini penting. Ini penyakit serius nih. Ini kan aku kada diumpati, turuti aja apa kehendaknya. Walau padahal kan lah kehendaknya, bu pengen bila ada waktu, abahnya telepon. Atur waktu pala, anda sudah menikah. Jadi minta tolong, ulun minta tolong pasangan pian yang baru nih, pahami dulu kondisinya. Gitu. Sepakat banget ketemu di satu tempat. Lawan si anak lakian ini dan inya pap foto olon-olon. Iya. Sudah selesai. Jolo misalnya masih ada fenomenanya apa kisahkan nih ulun. Sampai sekarang aman Bang? Alhamdulillah lah. Aman dan sudah menikah. Itu berarti apa yo mental lah hitungannya lah. Jadi sebelum ke ulun memang banyak ke oknum-oknum abah guru lah. Iya. Ada di sini yang selalu dibacakan ayat-ayat semuanya, tapi kan mau ampi. Yang si tadi klien pian tadi. Karena memang problemnya bukan itu. Problemnya itu tadi. Tinggi. Mental lah hitungannya lah. Iya. Nah itu tuh. Bujur ya jual Bang. Bang apa rasional Bang ibaratnya tuh ya kalau ibaratnya kehendak inya tuh itu. Itu sebelum menikah simple aja
Ya, ibaratnya tuh anu lah, inya nih sebelum anu lah layar berkembang lah orang tuh kehendaknya ada. Bahkan yang calon bininya nih pun Bang karena tahu, oh itu kan Jan. Calon bininya kan terdekat nih harusnya Bang paham kondisi kesiapan si laki nih. Apa nih calon laki kesiapannya harusnya paham. Karena tahu Bang kondisinya. Mungkin ngobrolnya kan sampai dalam banget. Nah, hipnoterapi itu kan memperdalam obrolan. Iya, bujur. Nah, mengorek itu sampai ulun ketemu poinnya ya ulun eksekusi langsung lah telepon. Oh, berarti gawian pian nih lah salah satunya bagus juga manuakan orang itu misalkan inya jarang berkisah. Ya apa orang bahasanya ini kan introvert. Introvert tuh nah. Itu tuh amang nih bisi kemanakan ada juga sekong. Eki Muris katanya. Itu amun sudah ada duitnya bepander. Tapi amun sudah Uranai. Iki Morris tuh aduh. Introvert tuh orangnya, Iki Morris tuh orangnya banyak ya. Introvert. Nih aku ini kan banyak nih dirimu nih prestasi apa-apa juga. Hipnotis tadi. Nah, ini kan hipnotis ini gawiannya kan luar biasa praktisi apa-apa nih lo. Lawan nang prestasi pian nih nah, ulun ada membaca musik pian juga main musik gitu nah. Ada anunya lah, ada hubungannya lah juga nang musik pian main akan nih jadi sampai juara nih. Ini juara nih nah. Adalah kayak itu tah. Hobi makanya dulu tuh hobi main. Jadi ulun posisinya di drum. Perkusi di drum ulun. Oh, mantep. Haro. Jadi main drummer nih. Drummer lah sambatannya. Iya. Sampai sekarang masih aktif namanya Titik Temu. Nama bandnya? Titik Temu. Titik Temu. Ada di Instagram ulun. Mantap mulai kapan? Mulai kuliah kan bermain musik ini juga? Titik Temu. Kalau Titik Temunya 2009 sudah jadi itu Bang. Sudah. Pas ulun belajar sulap maksimal di 2009 itu sudah jalan tuh. Cuman yang mulai benar kami mau mencoba fokusnya tuh 2023 lah. 2023 lah. Oh, berarti ada single juga. Ada yang single bahari Bang. Sekarang tuh lebih fokus ke karena berkeluarga Bang lah. Iya. Duit, wedding, bujur. Opening event tertentu lah, ke situ-situ ujungnya. Oh, berarti juga lah. Ibaratnya hobi jadi duit juga. Iya. Bahari itu idealisnya ciptakan lagu Bang. Iya, bujur. Keren tuh. Sekarang duit Bang. Bujur tuh. Wah, ini kita kadapang apanya ya Allah. Kita ini kan ada berkebutuhan buahnya. Bahkan di papan-papan lawan di tiang-tiang listrik tuh ada tulisan rancak butuh dana. Jangan. Berarti manusia juga butuh juga yang namanya dana. Itu anunya aja lah amang lah. Intermejo aja orang amang. Nah ngomong-ngomong intermejo ada wadai. Makasih saya. Warung ujar Pak Kapolsek rugi ampun gak ada gorengan. Ini pae namun andalkan nang gorengan apa Pak Kapolsek dulu ada sini-sini. Rame ngam di sini nih alhamdulillah amang nih banyak nang singgah sini nih. Ya alhamdulillah banyak yang singgah tapi endorse belum ada yang singgah-singgah. Padahal apa ada ya Allah belakang kosong banyak nah. Nih meja teh kosong nih. Rokoknya yang ini aja terus. Kode kalau ada yang masuk. Ini kan ada banyak nang ikam geluti nih hipnotis. Masyarakat nih Bang menurut ikam kayak apa wae ini tentang hipnotis nih kan di era digital nih wae nih. Maka wae ini kan hipnotis nih ada nang apa jurang dah. Nang bahari lah. Amang rancak net di TV itu. Tatap mata saya aja, tatap mata Ojan, ya itu lah. Mbak itu ada juga hipnotis nih menjurus ke kriminalitas, penipuan dan apa scam kayak itu lah bahasanya. Itu tuh masyarakat kita ini Bang kayak apa menerimanya? Apakah hipnotis ini di tanggapan masyarakat nang ikam kayak tadi kan ada nilai sisi positifnya ya kalau membantu orang apa-apa. Nah, yang wah ini Bang adalah kayak itu masyarakat mengkritik atau mengomentari lompian Bang sebagai praktisi ini. Banyak Bang lah. Jadi bagi saja aja sambil makan deh. Jadi Bang ulun tuh kan jelas adalah hipnoterapi. Ya. Ada aja datang ke wadah ulun tuh mencari STNK hilang. Hah? STNK hilang dikira ulun dukun. Allahu Akbar.
Jadi orang pernah nambah dikira orang deh. Di mana STNK ulun yang mendapat ulun bari sekian ya. Julung SIM ku Jakarta Tamu sampai ini. STNK yang dicari. STNK hilang ini. Iya. Tercicir ya. Iya. Mana? Nah itu. Jadi orang masih menganggap bangai ini nih ilmu mistis lah. Oh. Yang kena kau dipelajari secara ilmiah. Iya. Gitu. Pokoknya mainannya kobokan ada banyunya kelihatan tuh siapa malingnya itulah seolah-olah kayak itu nggih. Unang kayak nang rancak dibahas yang si nang Babaju Habang rancak tuh. Iya, Babaju Habang tuh nggih. Ulun pas beliau tuh muncul viral-viral sepakat banget. Iya. Senang banget. Mengedukasi. Bujur. Dan ulun lihat komen-komennya banyak banget orang yang tersadarkan. Bujur. Gua dulu kayak gini-gini, sekarang kayak gini-gini. Oh, bagus berarti. Hasil sampai yang kayak ikan tadi orang datang STNK Betakun lah. Oh, Bian Banjar bagiannya punya marketnya khusus dah. Hal-hal kayak gitu nggih. Enggak juga. Nggih. Anu ya. Oh, hipnotis nih. Ini minta maaf Bang lah. Ada tokoh-tokoh agama yang minta maaf, mungkin beliau belum belajar soal apa itu hipnoterapi. Tokoh-tokoh agama yang menyampaikan jangan belajar hipnotis, jangan lari ke hipnoterapi. Itu ada jinnya, ada setannya. Nah itu luar biasa anehnya. Padahal adalah ilmiah banget. Iya, apa pembelaan pian nih biasanya menanda di orang kayak itu tuh. Enggi, ulun minta maaf, minta tolong untuk belajar lagi bebuhan piannya. Ulun cuma bisa menyampaikan bahwa hipnoterapi itu ilmiah. Ya. Dan inya poin keilmuannya terdapat pada ilmu komunikasi, Bang. Obrolan, Enggi, kedalaman berbicaranya. Bagaimana? Itu aja isinya. Tidak ada mantra sebelum dan sesudah. Pakai kain khusus, baju khusus, baju tertentu kan ada. Pakai kembang-kembang tertentu kan ada. Wangian tertentu kan ada. Kan ada sama sekali. Kliniknya kan ada sama sekali. Tapi bahkan tokoh-tokoh agama nih, oknum nih menyatakan bahwa itu pakai jin. Yang oknum sidin tuh lah. Nah itu yang disayangkan. Ya, karena memang kayak Pio lah. Yang kayak Pian ini kan apa orang tuh gawin mustahil kadang nyol dikira orang. Padahal ilmunya ada juga bukunya. Ya Allah, sumbernya ada aja. Nah, bisa dipelajari. Semua orang bisa. Tuh berarti dasar tanggapan masyarakat kita nih macam-macam lah. Ada positif loh, negatifnya. Tapi sampai tahun ini ulun muncul misalnya main-main show kayak itu tuh. Itu pasti orang nganggapnya pakai hantu, pakai jin. Itu pasti ada sesuatu di jarinya. Cincin ulun lah dicurigainya. Berajah yang nono jele. Ini pendeng ulun dicurigai juga. Di bawah panggung tuh Bang Ay. Ini pasti ada isinya aja. Namun menunjuk ke dompet bujur aja Bang. Nah, namun yang itu sampai berlipat-lipat tuh tahu aja kalau. Gitu. Pipikat. Iya, ngopi habis bensin. Ada yang bertakon juga tiba-tiba anu aja. Dompetku hilang, HP-ku hilang. Setelah ketemu sama si Anu, orang random. Aku dihipnotis. Nah, kan hal-hal yang kayak ini yang mau masyarakat tuh mandang negatif, Bang. Ini hal-hal pendukung lah. Untuk yang menganggap hipnotis itu kada baik. Padahal ulun mengisahkan bahwa hipnotis itu kadang-kadang disuruh ambil-ambil kayak itu. Sedangkan kan dalam prosesnya ulun main di panggung nih, ulun kasih gambaran. Ulun perlu 5 kursi di panggung, ada 5 orang yang duduk, dan tiba-tiba 5 orangnya langsung teguring. Kada semudah itu. Ada produksi yang kada disorot kamera sebelum duduk di panggung nih. Namanya tes sugestibilitas. Nah, tes sugestibilitas. Ada tesnya dulu. Misalnya nih, ulun perlu, ayo teman-teman 10 orang ke belakang panggung, 10 nih Bang lah. Tapi kursinya 10 juga. Kursi 10. Tapi saat itu ulun akan mengangkat berapapun jumlah yang sugestif. Orang-orang ternyata dari 10 orang yang tes di belakang panggung, yang sugestifnya ada berlima. Ile. Enggak, 5-nya minta maaf, ulun kembalikan ke bawah ke audiens. Ada pernah emang mah lihat di TV bari kayak itu juga. Ada nang apa banyak dibulikakan gitu. Nah, 5 inilah ulun kasih sugesti bahwa untuk orang yang saya sentuh silahkan duduk kembali. Nanti ketika saya naik dan saya susun kursi dengan jumlah 5, silahkan naik kembali ke kursi ini. Dan ketika saya ucapkan tidur, maka teman-teman akan tertidur. Bila mengerti anggukan kepalanya, mengangguk tuh Bang. Selesai sudah. Berarti anu lah, apa ada prosesnya. Ada prosesnya. Yang kada di kamera. Bujur. Kada dikeker buhannya. Kada simsalabim. Langsung. Ada kayak itu ya Allah. Ada kayak itu. Siapa caranya ambil dompet orang? Kecuali sudah teguring mungkin Bang. Sudah teguring. Tapi kan kada mungkin ulun mentes sugestibilitas untuk maling dulu. Karena mungkin nggak masuk akal. Nah itu. Bujur. Lawan juga nang kayak ibaratnya orang aku di hipnotis orang
dipaculinya anu aku rasanya amun kada seorang juga pang tak anu ya Allah. Makanya juga orang ada jar amang tuh mendengar kisah bare amun digawil orang kayak ini jar tapak balik jar. Amang pernah kayak itu. Tapak orang belakang, amang tapak balik. Harap kuitan amang. Tapeleng sini na amang. Apa yang kamu bisa Den? Aku mau nyono karo gula sih itu aja. Tapak balik. Wanilan kuitan lah. Ile. Itu bujur lah nang kayak itu amang ditapak orang tapak balik tuh anunya apa penawarnya kan jurang tuh. Sepaham ulung kada pernah. Kalau untuk hipnotis lah, dia kadang ngaruh itu. Jadi yang terjadi itu bang yang hilang dompet, hilang HP, hilang emas segala macam, ya itu pure penipuan. Iya. Penipuan. Seorang juga teledor biasanya. Tapi kan si korban ini kada bakalan mah ada kan aku dibunguli orang. Karena mungkin itu bang karena kalau pada aku dibunguli orang, ingnya yang ketahuan bungulnya. Baiknya pada aku dihipnotis orang. Iya. Artinya korban dah. Nah, ya bujur. Alibi. Nah, alibi nah itu. Anaknya udah. Adang sayanglah. Anak si Dinio. Kada kau pada bujang di warung amang nih. Ada kau. Berarti nang kayak itu tuh lah kita perlu mengedukasi juga masyarakat nih ya Allah. Mudah-mudahan masyarakat banyak nonton lah video nih. Jadi kita aman yang namanya barang berharga ya diawasi dan tempatkan tempat yang aman ya Allah. Supaya jangan mudah diambil orang, teledor atau apa itu tuh resiko masing-masing kadang ya kalau resiko masing-masing. Tapi lu ada tipsnya? Ada lagi tipsnya, nah silahkan. Penipuan-penipuan kayak itu biasanya kan namanya penipuan random banget. Dari 10 target ditipu nih, paling kena 1. Itu kan untung-untungan tuh. Nah, kayak apa cara orang tuh menipu? Biasanya bang lah orang tuh ada yang kenal riset dulu. Misalnya nih tetangga ulun nih sebelah rumah, dia tahu kondisi ulun tuh hendak nukar mobil misalnya. Hendak menukar mobil harganya murah, misalnya bang lah, kayak apa caranya nukar mobil harga murah dalam waktu yang dekat. Sebelah rumah ulun tahu kondisi ulun lagi kayak itu, lagi butuh itu. Nah 3 hari selanjutnya, ini pakai kedok bertopeng atau menyuruh orang lain yang paham, itu penderi. Pian anu dapat ini atau lo telepon bang lah, pian dapat undian dari RCTI bla 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 atau dari Raffi Ahmad atau dari Baim Wong nih. Tapi bisa lah pian kirimkan dulu ongkos kirim mobilnya. Murah aja Pak, 10 juta. Di kepala ulun kan mana ada harga mobil 10 juta. Artinya kan terkabul nih bang. Ulun hendak bisi mobil dengan harga yang murah. 10 juta kan murah. Bujur. Dengan waktu yang cepat. Ulun tinggal transfer duit transportasi, barangnya dikirim. Nah kondisi itulah yang mau alam bawah sadarnya panik bang. Ini cita-citaku nih. Ayo nukar mobil 10 juta tinggal dikirim. Itu kena apa ya? Iya karena itulah kondisi panik gini supaya kada kayak itu ya Pak ya ditelaah bagaimana? HP itu diatur dulu, tenang dulu berpikirnya tenang. Itu kan udah hipnotisnya itu. Itu orang untung-untungan tuh. Bujur. Misalnya orangnya kena orang lain yang lagi sugih bang. Kada ada cita-cita apa lagi semuanya terkabul dah. Kada bakalan kena tuh. Iya. Amun orang nang dasar parlo terus tuh karena tuh. Nah, itu karena bang itu karena jadi buat penipu perlu riset juga. Kalau nya kada riset ya untung-untungan mainannya. Untung-untungan kita telepon 30 kontak hari ini. Siapa yang kena? Nah, untung-untungan. Berarti nang itulah rancak penipuan telepon tuh jual lah. Dikira di hipnotisnya padahal dasar keadaan juga manui. Pas yang telepon, pas yang angkatnya lagi butuh itu. Jadi tipsnya itu berpikir dulu. Berpikir tenang. Tenang. Minum air putih dulu, duduk dulu. Bujur kan nih aku udah dikirimi si Ano nih. Itu yang terjadi bang. Hipnotis kada bakalan kawa. Untuk mengambil mana duit ikam, mana emas ikam, kada semudah itu. Berarti kita harus membentengi diri itu dari masing-masing pribadi diri lah. Ya, bujur juga. Nah ini ilmu buatnya banyak dapat kita malam hari ini. Dan ini luar biasa dan nang melajari dosen buatnya. Jadi kada lagi dah ilmunya. Pasti ada sumbernya, buku ya Allah apa-apa itu risetnya banyak kayaknya juga. Nah, ini luar biasa aku hendak juga nih. Kan Amang nih kan melihat nih untuk anak-anak kita, wah ini gen-gen alpha kah jurang tuh. Ombe itu gen Z juga ya. Mon boomer kan ada mungkin kayak Amang nih. Mon Amang nih kan sudah benar sudah. Ada nang biasanya tuh patah semangat sebelum menggawi sesuatu tuh langsung under
underestimate, overthinking lah apa itu lah. Adalah tipsnya juga nang kayak itu tuh nah orang supaya hampir patah semangat cepat tuh. Oke. Biasanya itu didasari sama background, Bang. Maaf misalnya ada orang tuanya yang mungkin ada masalah juga, abah mamanya nih maksudnya. Maka efeknya tuh yang terdekat pasti anak, Bang. Itu pasti underestimate, overthinking, bahkan bisa yang kecemasan berlebihan. Dari situ karena kekhawatiran, Bang. Makanya banyak orang dengan kecemasan berlebihan itu rata-rata bebinian. Karena kena ulung pasti rata-rata binian yang datang. Yang lakian tuh malah kayak tadi kayak kesurupan. Yang gitu, yang mind blowing bener dah anunya. Depresi, kucing-kucing seorang jenis-jenis gitu. Tapi yang datang nangis tuh rata-rata binian, Bang. Dan rata-rata problemnya orang rumah. Orang rumah tangga. Gitu. Ada yang ini, Bang, kalau lu spill nih. Inya memilih untuk tidak menikah. Sebelumnya punya pacar, laki-laki nih, Bang, pacarnya orangnya binian nih, gitu. Tapi Inya percaya bahwa laki-laki ini suatu saat akan menikahinya. Dari awal laki-laki nikah, Inya sudah membuka pikirannya kayak itu. Oke, aku akan tunggu dudamu. Nah. Kebaliklah ranjak dan belakang jandamu. Truk tuh. Kan jandamu. Ini dudamu lah. Jadi temakan janji-janji nang itu. Laki-lakinya ngasih janji nih, Bang lah. Ngasih janji tapi kan modal cinta. Laki-laki ngasih janji mau si cinta biniannya ganal banget apa orangnya. Lalunya kalau ngasih janji nih, temakan lah, Bang. Nah, setelah temakan itu, nah di sini yang mulainya anxiety yang berlebihan tadi, Bang, kecemasan. Tiap malam misalnya nih, Bang lah, diputarkan lagu Armada atau lagu Udah Masih Cinta Ini Membunuhku kan. Itu makinnya banyak banyu matanya. Temakan jadinya terbawa suasana juga. Engginya mah hayal, Bang, isinya. Lagi apalah calon lakiku lawan bininya. Lagi apa calon lakiku bininya dan anaknya. Aku kayak ini aja nah. Itu bertahun-tahun, Bang. Sampai 50. Wah, habis dah tuh. Begayaan buahnya. Ini timbul ada tokoh-tokoh feminis mana. Tapi bujur nang kayak itu ada ya kalau ada kau dikulimakan buahnya. Ada banget itu. Dan itu problemnya dasar jelas ada, Bang. Jadi jalan apa solusinya? Solusinya mau ada kasus nang kayak itu, Bang. Jadi tuh solusinya yang pertama ulun selalu alihkan ke agama dulu. Pokoknya dirimu perbanyak sholat, tahajud, malah berserah diri lah. Istiharah kayak apa dibaca sama Allah nih. Kalau itu sudah dijalankan atau selalu jalan nih, ayo sambil jalan ke ikhtiar ke hipnoterapi yang ilmiah tuh nah. Yang penting kada maaf jangan kedukun segala macam tuh kada ada ilmiahnya. Maka dari religiusnya jalan, ayo kita bantu dari hipnoterapinya. Kayak yang kasus tadi itu, kan itu bertahan beberapa tahun tuh, Bang. Ada yang sampai 10 tahun yang ini, yang lukisannya yang 10 tahun nih. Ulun akan mundur 10 tahun dari start awalnya mikir akan tuh dalam proses hipnoterapinya. Nah, itu yang bikin lelah tuh. Men-tracking lah. Tinggi tahun pertama ini ngobrol soal apa, ingat apa. Karena harus terkoneksi tuh, Bang. Bujur. Itu segala macam tuh. Jadi ulun kena setelah konsultasi, jadi teknisnya kayak ini, Bang. Inya datang konsultasi, durasinya berapa? 10 tahun. Dapat deh ulun tuh problem poinnya, Inya bulik, malamnya ulun olah catatan banyak tuh. Dari 10 tahun tuh per tahun ulun bikin. Di tahun pertama aku akan bicarakan soal ini. Hancur. Tahun kedua bicarakan soal ini dah sampai tahun kedua cukup. Ulun cross check dulu kalau misalnya kada hancur, kita masuk lagi ke sesi kedua hipnoterapi. Kalau misalnya kada hancur 1-2-nya tuh, Bang. Jadi ya diobroli begamat, Bang, tahun 1. Kalau belum hancur lah. Masih ini, kita ulang. Berarti salah satu tipsnya tuh dibicarakan sebelum problematika kita nih nah bahasanya tuh. Nah, untuk teman-teman yang sifatnya ujar orang lainnya introvert. Nah, memang sulit, Bang, mencari orang kawan yang bisa mendengarkan kita berkisah. Tapi tetap berdiam untungnya. Karena kesana kemari gosipnya. Memang sulit, tapi itu diperlukan, Bang. Itu diperlukan untuk kita menuangkan semua perasaan, apa yang dirasakan tuh perlu benar. Untuk mengurangi beban atau sampah di kepala tiap malam tuh. Nah, itu tuh, Bang. Nah ini salah satu ilmu dan bahasanya tuh tipsnya nih. Penting lah. Jadi jangan sampai terbawa diri kita tuh sampai orang tuh hanyut dalam keadaan. Sampai rumah masuk kamar pian, putar lagu, nangis langsung. Nah itu kenapa ada beban aja? Kalau kawan di kafe tadi. Bujur. Atau buka chat GPT. Itu bisa aja. Wah ini rame. Ada nang berpacaran, saya sampai kawin kah? Kasusnya ya di luar negeri lah. Kalau nggak salah ada beritanya tuh.
kawin lawan AI. Enggak. Kawin lawan AI buahnya AI. Apa gunanya sabun di rumah? Oke. Ada bagayan. Harus timbul edukasi nang lain ini. Tapi nah nih rame bener nih banyak ilmu. Jadi ading-ading lah beban Gen Z, Gen Alpha, apalagi nih masih sekolah nih. Penting bener, amun ada apa-apa tuh dibicarakan. Ya Allah. Amun hendak dikonsultasikan kawalan abang-abang kayak ini nah. Praktisi nih beliau. Rahasia terjaga. Iya, rahasia terjaga aja. Itu sudah sumpah dah. Ulun kada akan posting di media sosial terkait hipnoterapinya. Kecualinya membolehkan. Nah, tapi rata-rata kan membolehkan. Dan kita tadi bepandiran yang tadi kasus pulang ya. Yang tadi itu salah satu pembelajaran juga ya Allah. Bujur. Nah, ini nang jauh orang tuh. Sabuting lagi ulun ulun share. Boleh. Tadi kan jer binian. Banyak binian nih timbul jer. Tadi lakian yang pertama kesurupan jam 9. Iya. Ini ada jawabannya. Jadi inya tuh selalu kesurupan kalau misalnya malam. Jadi malam aja kesurupan. Yang ini datang lo pacarnya. Tapi kadang menikah ada. Iya. Tang. Julung kesurupannya kenapa, Mbak? Pokoknya kalau pian berdiam nya kesurupan jer. Hah? Jangan dimenderi, Bang. Pokoknya patokannya malam aja. Malam, pokoknya mun sudah habis maghrib tuh, Bang. Omainya kesurupannya. Jadi nggak apa solusinya sementara nih? Dibawa ibu pender, lawan mama abahnya selalu. Unang kayak orang tegantar kayak tegantar, enggak. Iya. Jadi ayo kita Mbak pian berdiam belum berdiam, enggak? Iya. Diam Mbak. Bang kesurupan. Oke ya. Tapi yang kesurupan itu masuknya ular Bang. Oh apa? Siluman. Yang Mbak temang ya Mbak. Namanya ular Bang lah. Langsung kayak dibentuk sop. Awaknya tangannya. Ini masih di tangan dia lah. Ya. Logisnya Bang lah kalau kesurupan real ular, awaknya ya kayak ini. Iya, bujur. Bukan ini anak TK nih, pakai TK nih. Iya. Bisa aja kan jadi si komo atau dinosaurus. Nah, kasihannya orang nih. Iya. Tapi ujung-ujungnya pasti bongkar ya problemnya rumah tangga lagi Bang. Abah mamanya lah problemnya. Pokoknya itu kompleks mana problemnya. Faktor internal. Kenapa harus ular? Karena orang ini buju-buju kaduan nih ular. Inya melihat ular di YouTube aja HP itu sempat dihampasnya Bang. Oke ya. Nggih. HP-nya si pacar menampilkan video ular di YouTube langsung tunjul ya. HP-nya tuh. Takutan manarnya? Takutan nah. Nggih, lalu ular bentuknya tapi tangan. Asa Jepang mencak kayak itu teh. Akhirnya kayak apa? Pian mempihakannya sama suka sih non verbal. Bisa. Iya. Belum ku ada 5 rupa-rupa warna. Iya. Keluar ini. Padahal kan kayak itu. Nah, gitu. Akhirnya sadar Bang ya. Akhirnya sadar kasih di terapi setelah itu. Ulun sudah melihat kelakuannya kan. Terapi beberapa 3 sesi kalau kada salah 3 sesi. Ya per sesi itu orang ini menyanggupi 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali terapi, 3 kali terapi itu beres tuh Bang. Clear sudah. Bukan berartinya Mas sudah wani lawan ular kan? Inya sudah kada kayak itu lagi gitu. Nggih. Oh berarti ada tahapannya lah untuk yang kayak itu lah. Nggih. Pada mau langsung beres Semakin dalam semakin lawas. Unik juga Bang kasusnya nih. Unik yang lu kisah tadi. Bujur. Nah nih kan tadi terapi lawan konsultasi lainnya lo. Amon batakun Pang amang boleh lah, tapi kalau dijawab pada Bapak jual. Biasanya terapi itu berapaan? Kan kalau kan amang nih kan ada juga problem asmara juga. Cupan aku. Misalkan nih amang hendak terapi ya amang. Nah berapa kali pertemuan lo? Berapa biayanya biasanya sekali itu? Ada. Target. Jadi lu mengisahkan dulu Bang. Setiap terapis itu beda-beda. Ini harganya satu sesi itu berapa? Ulun berapa? Pian misalnya terapisnya berapa? Beda-beda. Cuman konsep ulun memang dari awal ulun perubahan dari komedi ke terapi itu ulun membantu Bang. Ulun tuh ada unsur membantunya. Ada unsur membantunya. Jadi sampai saat ini ulun sebujurnya kada minta berapa. Berapa satu sesi itu berapa? Cuman ulun kada menjanjikan dia sembuh. Karena kan ulun itu toro Bang lah. Yang punya barang kan si orang itu. Orang tadi. Ulun bantui dengan ilmu gitu. Jadi berapa? Nah biasanya si orang ini riset Bang. Cari di Google. Berapa sih biaya hipnoterapi di nasional di Indonesia? Kalau cari nasional ya lumayan harganya. Sampai 1 juta tuh Bang. Satu sesinya. Sedikit juga lah. Lumayan juga deh. Lumayan 1 kali sesinya tuh Bang.
lumayan. Jadi ulun jangan yang nasional. Ulun tahu deh Pak, pasti orangnya riset. Hanya mencari berapa biayanya. Karena ulun ada pada sekian lah ada gitu. Yang penting dirimu kita ngobrol dulu apa. Ayo kita coba agendakan jadwalkan gitu. Oh, berarti bisa-bisa ya? Bisa-bisa ya orang lah. Jadi Bang Ropi ini untuk masalah press list ini insya Allah sesuai riset nasional. Nah, itu rame buahnya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Ropi Safwan. Nah, ini luar biasa. Oke. Nah, luar biasa nih. Rimpat amang nih padahal anunya. Baik mana amang tatakunannya. Tapi off the record Jepang juga. Tapi buahnya jangan kedekat juga pastinya. Amun ada masalah apa-apa itu dipandirakan ya lo, Bang Ropi. Nah, lawan juga amun dasar ya yuk. Sudah kada kau diatasi. Nah, kawapian ngontek Bang Ropi bisa di mana biasanya dikontaknya nih? Ulun kada punya Instagram khusus atau TikTok khusus untuk hipnoterapi. Bisa ke akun Instagram pribadi ulun. Ropi pakai _Safwan. Oke, Ropi _Safwan. Kalau di Instagram, kalau di TikTok Safwan _Ropi atau dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing namanya. Namanya itu. TikTok. Nah, lawan juga nih misalkan yola anda ke rumah tadi rumahnya si Dini di Handil Bakti, tepatnya di prakteknya di mana? Ada 2 titik Bang. Di Komplek Gria Permata ada. Gria Permata. Itu di mana tuh? Di Bakti. Di Bakti Bang. Oh iya. Bisa ditanya karena ulun chat. Nah, lokasinya. Ada 2 titik. Jadi lokasinya itu di Handil Bakti banyak. Para kajian Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya. Ke rumah pian bisa kawa juga Bang. Oh, kawa home service. Iya. Cuma home service ulun syaratnya ada mahromnya lah, Ada mahromnya. Kalau sudah berkeluarga kan siapa? Habis itu kalau belum minta tolong kawannya. Oh, yang si pasien ini klien ini harus ada pendampingnya. Ada pendamping, ada beberapa orang lah kayak. Saksi lah, saksi kan. Bujur. Ya tadi gerebek orang apa itu guring? Iya. Salaman aja itu guring. Bujur itu. Emang ada juga kisah. Tapi yang dari katanya itu. Tapi luar biasa, Ropi. Tepuk tangan dong. Oke, jangan kedengar jawabannya. Tetap tonton terus podcast Warung Poros. Jangan nonton yang Pandirwara karena buahnya belum ada syuting. ada. Episode baru ya, ada lah Pandirwara ya. Dengan set baru ya, insya Allah ya. Nih, ditunggu buan Musa ya. Oke, jangan kedengar juga pastinya nonton, baca berita kita di www.poroskalimantan.com dan follow Instagram kita, Facebook kita, TikTok kita. Dan juga channel YouTube jangan ingat subscribe Poros Kalimantan dan like, share, komen siapa lagi yang akan kita undang. Apakah pasiennya Bang Ropi? Ya, bahaya. Pakai topeng. Pakai topeng harun kayak klarifikasi. Bujur ulun semalam jam 9 Tapi ampi sudah alhamdulillah. Itu pang bujurnya ya kalau belajar apa? Datanglah kepada ahlinya. Nah, itu kata kunci kita pada malam hari ini. Baik, Bang Ropi, sukses teruslah. Mudah-mudahan terapi Banjarmasin. Rumah hipnoterapi Banjarmasin. Rumah hipnoterapi Banjarmasin. Dan mudah-mudahan sukses terus untuk rumah hipnotisnya. Terus juga karirnya, wah nih mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan amang juga kawa berjalanan ke kampus ini. Kalau karena tamu di kantin kan. Oke, saya Iki Mor. Oke, amang utuh pamit dan Ropi Safwan. Dadah, sampai jumpa.